Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Susanti. Saya dari Universitas Primagraha. Saya kelas RA1 Manajemen semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar bisnis internasional. Di sini saya akan membahas dua materi yang saya akan presentasikan. Yang pertama yaitu teori perdagangan dalam bisnis internasional, dan yang kedua yaitu teori investasi asing. Happy watching. Oke, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang teori investasi asing. Apa sih teori investasi asing itu? Investasi asing adalah suatu kegiatan penanaman modal oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memperluas kegiatan usaha secara internasional. Nah, adapun dua jenis investasi asing. Yang pertama ada FDI atau Foreign Direct Investment. Yang kedua yaitu Foreign Portfolio Investment atau FPI. Yang pertama FDI ini, Foreign Direct Investment ini, yaitu investasi langsung dengan kepemilikan dan pengendalian manajemen perusahaan di negara tujuan. Nah, sedangkan Foreign Portfolio Investment yaitu investasi tidak langsung melalui pembelian saham, obligasi, atau surat berharga tanpa keterlibatan dalam pengelolaan perusahaan. Nah, adapun beberapa teori-teori investasi asing, yaitu ada 6. Yang pertama, teori keunggulan absolut, yaitu investasi dilakukan untuk memanfaatkan keunggulan biaya efisiensi produksi di negara lain. Yang kedua, ada teori keunggulan komparatif, yaitu investasi terjadi karena perbedaan biaya relatif antar negara sehingga perusahaan dapat memproduksi lebih efisien. Yang ketiga yaitu teori siklus produk internasional, tentang investasi asing berkembang seiring tahap siklus hidup produk, yaitu terutama saat perusahaan memindahkan produksi ke negara lain berbiaya rendah. Dan ada juga teori internalization, yaitu perusahaan memilih investasi langsung untuk mengurangi biaya transaksi dan menjaga kendali atas teknologi serta manajemen. Dan yang kelima yaitu adanya teori elektrik atau OLI, yaitu menurut John Dunning. Investasi asing ini sering terjadi jika perusahaan memiliki 3, yaitu ownership advantage, location advantage, dan internalization advantage. Nah, investasi asing ini muncul karena adanya hambatan perdagangan dan perbedaan kebijakan antar negara. Nah, adapun beberapa dampak investasi asing. Dampak positif yang pertama yaitu peningkatan lapangan kerja. Nah, jika adanya investasi asing itu akan adanya peningkatan lapangan kerja yang ada di negara kita. Yang kedua ada transfer teknologi. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Nah, setelah adanya dampak positif, pasti akan selalu adanya dampak negatif. Apa sih dampak negatifnya? Yang pertama yaitu adanya ketergantungan pada asing atau negara lain. Yang kedua persaingan yang tidak seimbang, dan yang ketiga potensi eksploitasi sumber daya. Nah, oke, di sini materi yang kedua yaitu teori perdagangan dalam bisnis internasional. Nah, perdagangan internasional itu adalah suatu kegiatan pertukaran barang dan jasa antar negara melalui ekspor dan impor. Nah, teori perdagangan ini yaitu teori perdagangan klasik, yang dimana yang pertama adanya merkantilisme, yaitu negara harus meningkatkan ekspor dan membatasi impor untuk memperkuat kekayaan dan cadangan emas. Dan adanya teori keunggulan absolut menurut Adam Smith, di mana negara akan mengekspor barang yang dapat diproduksi lebih efisien dibanding negara lain. Nah, adapun yang ketiga adanya teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo, yaitu negara tetap dapat berdagang meskipun tidak memiliki keunggulan yang sangat tetap atau mutlak. Nah, tadi ada teori perdagangan klasik. Sekarang adanya teori perdagangan modern menurut teori Heckscher atau Ohlin, yaitu
perdagangan ditentukan oleh kelimpahan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Nah, dan menurut teori siklus produk, yaitu pola perdagangan berubah sesuai tahap kehidupan produk. Nah, yang ketiga ada teori keunggulan kompetitif. Menurut Michel Porter, yaitu keunggulan nasional ditentukan oleh inovasi, strategi, perusahaan, dan lingkungan industri. Nah, setelah teori-teori perdagangan internasional yang sudah saya jelaskan, ada pun manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperluas jaringan pasar. Yang kedua, manfaatnya itu meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga yaitu menstabilkan harga. Dan yang keempat yaitu meningkatkan hubungan antar negara. Nah, kesimpulan dari kedua materi tersebut yaitu teori investasi asing dan teori perdagangan internasional, yaitu saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika bisnis global. Nah, keduanya ini berperan sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi antar negara. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.